Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mamah Rara. Di video kali ini aku masih ngebahas tentang MPASI 6 bulan pertama, yaitu tentang aturan pemberian makan MPASI. Kenapa sih kok harus ada aturan makannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya Mam, agar anak kita nggak ada masalah makan, kita senang, anak pun kenyang. Bagi yang baru berkunjung ke channel aku, boleh tekan dulu tombol subscribe-nya ya Mam, agar channel aku dapat berkembang dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon bantuannya ya, terima kasih. Oke, langsung aja ke pembahasannya ya Mam, yaitu tentang aturan pemberian makan MPASI. Kenapa sih kok harus diatur-atur makannya bayi gitu? Ya gimana ya Mam, kalau misalkan bayi kita nggak dilatih untuk makan dan nggak diatur untuk makan, pasti bakalan muncul masalah makannya. Pokoknya kita harus ngasih aturan ke anak kita gitu supaya dia makannya benar, nggak ada masalah di prosesnya, nggak ada masalah di prosedurnya, kayak gitu ya. Sebetulnya Mam, pembahasan ini tuh menarik. Kan bayi itu awalnya cuman bisa menerima cairan aja gitu, kayak minuman aja gitu. Dia belum bisa belajar yang namanya menerima makanan yang agak kental, agak padat. Makanya kita harus mempelajari anak untuk bisa makan yang agak kental, seperti itu, teksturnya yang pas. Terus ya supaya anak bisa belajar makan yang benar, tata cara makan, kayak gitu ya. Bener nggak? Kalau kita nggak latih, anak pasti nggak bisa makan dong, nggak bisa makan yang benar gitu. Ada 3 poin penting yang bisa kita terapkan di aturan pemberian makan. Bisa juga diterapkan untuk anak di atas 1 tahun ya, Mam. Oke, yang pertama adalah jadwal makan. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga, prosedur makan. Oke, kita bakal bahas satu-satu ya, Mam. Nah, yang pertama itu adalah jadwal makan. Nah, jadwal makan itu ada aturannya. Nah, aturannya yang pertama itu baik makanan utama ataupun makanan selingan atau makanan camilannya itu harus diberikan secara teratur setiap harinya. Ya kalau misalkan nih jam 7 pagi sudah mulai makan menu utama, jadi setiap hari itu harus jam 7 terus. Terus kalau misalkan dikasih camilannya jam 10, ya udah jam 10 terus gitu setiap harinya. Kenapa harus ada aturan jadwal itu? Ya, kalau misalkan kita kasih jadwal, otomatis anak itu di dalam dirinya pasti bakalan bisa mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Jadi kapan dia lapar, kapan dia kenyang, kapan lambungnya kosong, jadi dia bisa mengontrol sendiri, Mam. Jadi nggak kita paksa terus buat makan. Terus kalau anak dipaksa makan terus dan anak makan terus tanpa ada jeda, bisa terjadi overweight ataupun berat badan berlebih. Bener nggak? Bener kan? Terus yang kedua itu durasi makan. Masalah durasi makan itu maksimal 30 menit. Kalau misalkan lebih dari itu, anak sudah nggak fokus gitu makannya, sudah mulai main, sudah mulai jalan-jalan, apalagi bayi ataupun anak yang sudah bisa merangkak ataupun yang sudah bisa berjalan, otomatis dia sudah bisa menghindari kita gitu. Kita bawa piring aja dia udah, aduh males banget sih mama ngapain bawa piring, bawa makan, aku udah nggak nafsu makan gitu. Ya kayak kita, kalau lebih dari 30 menit anak itu sudah nggak fokus makan, dia udah nggak nyaman sama makanannya. Makanya perlu kita hentikan kalau lebih dari 30 menit. Kemudian yang ketiga, itu masalah minum air putih. Kenapa minum air putih ini jadi poin penting? Karena kalau misalkan anak minum air putih itu setiap hari ataupun setiap saat, kalau enggak, ya sebenarnya minum air putih itu boleh, tapi cuman pada waktu dia makan menu utama maupun makan camilan. Jadi selebihnya atau di luar jam itu nggak boleh ya, Mam. Kenapa? Karena sebenarnya air putih itu bagus
untuk kita orang dewasa itu untuk mengganti cairan tubuh, tapi untuk bayi itu beda ya mam, karena misalkan aja nih di umur 6 sampai 8 bulan dia itu butuh ASI 70% atau 400 kilokalori per harinya. Kalau misalkan ASI itu kita ganti sama air putih, dapat nggak kalorinya? Enggak kan? Nah, makanya itu sebisa mungkin, seminimal mungkin kita minimalisir lah pemberian air putih itu. Jadi lebih baik ASI kita kasih gitu kan. Kalau misalkan anak haus. Terus makanya itu kenapa air putih nggak begitu boleh dikasih gitu. Ada batasan-batasannya. Itu ya, Mam. Lanjut ya. Terus kenapa sih anak harus dikasih jadwal makan gitu? Apa pentingnya gitu? Ya penting, Mam. Kenapa? Karena dari jadwal itu anak bisa memprogram dirinya itu untuk mengenali rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi kalau misalkan dia udah kenyang, ya udah gitu. Dia udah nggak mau nerima makanan, udah mulai tutup mulut, udah mulai main kayak gitu. Jadi dia udah bisa mengontrol dirinya kalau dia udah kenyang kayak gitu. Ya ibaratnya kayak hidup kita aja, Mam. Kalau misalkan hidup kita tertata, kita bakalan sukses kan. Sama MPASI juga gitu. Kalau misalkan kita atur anak kita sejak awal dari dia usia 6 bulan pertama, udah mulai kita dudukan di kursi makannya, sudah mulai kita pakaikan seleber makannya, walaupun awal-awal emang dia nolak nih, Mam. Dia nggak mau, dia berontak, nggak apa-apa, lanjutin aja. Pokoknya kita usaha terus. Kalau misalkan dia nolak, kita usaha lagi. Jangan nyerah ya, Mam. Nah, kalau misalkan dia sudah terlatih, otomatis dia setiap harinya itu sudah terbentuk. Setiap aku makan, aku pasti duduk. Aku pakai seleber. Dan mama bawa makan nih, megang sendok nih, megang piring nih, kayak gitu. Nah, dia udah mulai kenal nih, oh, kalau aku duduk di kursi berarti aku makan, kayak gitu. Anak tuh kayak gitu, Mam. Jadi anak itu sebetulnya cerdas, Mam. Jadi kita harus peka gitu ya. Harus bisa membentuk dia dari awal 6 bulan. Nah, masalahnya kalau bayi ataupun anak sudah sudah terbiasa makan dengan jalan-jalan ataupun makan di luar kayak gitu, makannya sambil mainan, sambil nonton TV. Nah, itu kalau misalkan dari awal sudah dilatih seperti itu, nanti besarnya juga bakalan kayak gitu, Mam. Jadi mau kita atur dia buat duduk di kursi makan pasti bakalan susah banget. Tapi kalau mulai dari 6 bulan pertama, dia udah mulai oke nih. Pasti nanti selanjutnya bakalan enak aja. Oh iya, Mams di rumah sudah punya belum jadwal makannya? Kalau belum, yuk simak contoh berikut dari contohnya. Sumbernya ini dari Syarif 2014. Nah, kalau yang di sini itu jam 6 pagi, dia usia 6 sampai 8 bulan itu ASI, 9 sampai 11 bulan ASI, 12 bulan sampai 23 bulan ASI. Jadi dia mulai makan pagi itu jam 8 pagi. Terus jam 10 dia sudah mulai makan selingan. Kalau nggak makan selingan ya dikasih ASI. Terus jam 12 dia makan siang. Jam 2 siang dia ASI lagi. Jam 4 dia dikasih selingan lagi. Jam 6 itu mulai makan malam. Nah, jam 20 sampai seterusnya ASI jika anak ataupun bayi menghendaki ya, Mam. Mam bisa ikuti nih dari contoh itu, atau Mam bisa sesuaikan sama anaknya sendiri. Yang tahu kondisi anaknya kan Mam sendiri. Oh ya, Mams di rumah boleh ikutin dari contoh yang aku berikan tadi dari Syarif 2014, ataupun Mams bisa menyesuaikan dengan kondisi anak di rumah. Jadi kita nggak bisa nih ngikutin plek sama kayak di contoh, itu cuman bisa sebagai panduan kita kayak gitu. Kalau misalkan ngasih makan atau ngasih selingan ataupun ngasih ASI lagi itu jedanya 2 jam. Nah, kalau dari Mams itu anaknya polanya berbeda, boleh dirombak ataupun boleh diperbarui asal setiap harinya pakai jadwal itu. Nah, kalau fakta dari kehidupannya anak aku, Mams, jadi bayi itu kan beda-beda ya aktivitasnya. Jadi aku nggak bisa menyesuaikan sama contoh itu. Jadi aku bikin sendiri contohnya. Mams bisa lihat ya di layar nanti. Jadwal Rara jam 7 itu makan, jam 8 tidur, atau kadang jam 8.30 tidur,
Terus jam 10 bangun tidur, nggak aku susuin atau kasih cemilan. Jam 11 makan siang, jam 13 ASI sambil tidur biasanya. Kalau nggak tidur ya paling mainan. Terus jam 15.00 itu nyemil. Terus jam 17.00 makan sorenya. Jadi makan sorenya nggak sama kayak di Syarif 2014 ya, dia jam 6. Nah kalau aku nih mundur jam 17 karena kalau dia pas maghrib itu biasanya rewel minta tidur gitu ya, sesukanya aja. Terus jam 20 itu ASI, kalau malam masih minta ASI kasih aja pokoknya ya, apapun yang terjadi dia minta ASI kasih aja. Kalau misalkan dia minta formula kasih aja, kasih dodotnya aja. Di jadwal ya kayak gitu ya mam, jedanya 2 jam dan sebelum makan juga jedanya 2 jam. Tapi biasanya di fakta kehidupan nyata itu beda ya mam, biasanya itu dari pihak ibunya itu nggak tega nih mau nggak ngasih ke anak, misalkan jedanya 2 jam sebelum makan nggak dikasih apa-apa gitu, kayaknya ibunya kasihan gitu ya biasanya. Terus dikasih makan deh, akhirnya dia makannya nggak habis. Terus akhirnya konsultasi ke dokter anaknya, bilang anakku nggak mau makan dok, gimana ya dok, apa solusinya, kayak gitu ya. Solusinya gimana, mau ngasih solusi orang 2 jam sebelum anak makan udah disusuin, gimana dia mau habis makan, bener nggak? Bener kan? Jadi nih mam, tekniknya biar anak habis makannya itu selain dari teksturnya yang pas, itu juga jadwalnya. Jadi kalau misalkan 2 jam atau sejam sebelum makan udah dikasih ASI ataupun sudah dikasih susu formula, otomatis apa? Lambungnya penuh kan. Orang lambungnya bayi kan masih kecil. Jadi kalau kita paksa lagi, habis minum susu, habis minum ASI, sudah kita kasih makan lagi, otomatis bayi ataupun anak nolak kan. Nah, kalau misalkan dianya nolak, terus kita aduh kenapa sih anakku kok makannya nggak habis, harusnya orang tua itu bisa introspeksi diri. Jadi sebenarnya lambung bayi itu bisa menyerap cairan itu, kalau misalkan cairan kayak ASI ataupun susu formula itu 75 menit. 75 menit. Catat ya, Mam. Terus kalau misalkan dia makanan padat, itu bisa diserap tubuhnya itu selama 100 menit. Jadi butuh waktu berapa menit ataupun waktu berapa jam, Mam? 2 jam kan? Jadi otomatis kalau misalkan dia 2 jam itu masih kita paksa makan lagi, lambung masih penuh, kasih lagi, lambung masih penuh, kasih lagi, otomatis dia nggak bisa mengontrol rasa lapar dan kenyangnya dia. Kasihan ya, Mam. Jadi jangan gitu ya. Jadi orang tua kita harus bisa introspeksi diri. Jadi bisa menyesuaikan sama kebutuhan anak, bisa mengerti anaknya maunya apa, dan anaknya bisa makannya seberapa. Jadi bisa kita evaluasi sendiri, nggak bisa menyalahkan anaknya. Pokoknya kita harus bisa melihat diri kita sendiri apa sih yang salah gitu, bisa dikoreksi ya. Oke, yang kedua itu adalah lingkungan. Jadi maksudnya lingkungan itu adalah buat suasana makan yang menyenangkan dan tanpa ada paksaan dari kita ya, Mam. Nah, bukan berarti yang menyenangkan itu kita ajak anak makan sambil nyanyi-nyanyi, sambil jalan-jalan, atau sambil nonton TV, sambil nonton gadget, nonton YouTube, kayak gitu ya. Tapi yang menyenangkan itu dalam artian tuh buat anak makan dalam kondisi yang nyaman, kayak gitu. Jadi dia tetap makan seperti biasanya di depannya kita dudukan di kursi makannya, kita suapi dengan makanan yang kita buat, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang orang tuanya nggak bisa menyediakan makanan yang dibuat sendiri, boleh dikasih yang MPASI yang terfortifikasi, kayak gitu ya. Semuanya tergantung dari orang tuanya masing-masing, tapi dengan catatan jangan ada distraksi apapun. Jadi usahakan ya kita kasih makan ke anak itu dengan masakan kita yang penuh cinta itu, yang udah kita buat susah payah gitu. Masa anak nggak nikmati makan gitu kan. Pokoknya ya Mam, apapun yang terjadi, kita itu harus tetap ngasih makan ke anak tanpa dipaksa. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan anak nggak mau makan, terus gimana gitu ya? Tetap dipaksa dong. Iya, tapi dalam artian di sini dipaksa itu kita jangan misalkan dia lagi mingkem
kayak gitu, terus kita sodorin sendoknya gitu kan, kasihan ya. Jadi kita usahakan kita tetap aja tawarin gitu, kalau setiap dia buka mulut kita masukkan nasinya atau kita masukkan buburnya gitu. Jadi enggak dipaksa sampai dia nangis kayak gitu. Kalau misalkan sampai dia nangis itu bisa buat trauma, Mams. Jadi usahakan pokoknya apapun yang terjadi kita tuh tanpa pantang menyerah untuk memberikan makan sama anak, pokoknya penuh kasih sayang gitu. Karena kan anak itu semakin bertambah usianya, semakin bertambah juga energi yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi kalau misalkan cuman ASI aja itu nggak cukup, jadi memang harus dipenuhi sama kebutuhan dari MPASI. Cek deh Mam di video aku sebelumnya yang membahas tentang MPASI, apa itu MPASI, tujuan MPASI, manfaat MPASI, dan juga ada syarat-syarat pemberian MPASI. Cek aja ya Mam. Jadi di situ lengkap aku jelasin tentang kebutuhan, berapa sih kebutuhan MPASI untuk umur anak sekian kayak gitu. Oke, lanjut yang ketiga yaitu adalah prosedur makan. Yang pertama itu adalah kita dorong anak untuk makan dengan porsi yang kecil. Jadi maksudnya porsi yang kecil itu adalah kita tawarkan dulu porsi yang sedikit kayak gitu. Kalau misalkan habis ya kita tambahin lagi. Kalau misalkan anaknya nggak mau ya sudah, berarti dia sudah kenyang kayak gitu. Terus yang kedua itu usahakan untuk anak di atas 1 tahun itu kita ajarkan atau kita dorongkan untuk makan sendiri biar supaya dia itu mandiri gitu ya Mam. Yang ketiga itu adalah tawarkan makan ke anak. Kalau misalkan dia sudah muncul nih nggak mau makan, ya tetap aja kita tawarkan gitu, tapi tanpa ada paksaan itu tadi, tanpa membuat trauma anak gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah jika memang anak dalam 10-15 menit tetap nggak mau makan, tetap nggak mau buka mulut, ya udah kita akhiri aja, percuma gitu. Kalaupun kita paksa dia pasti nggak nyaman Mam, jadi dia nanti trauma gitu. Selanjutnya yang kelima itu adalah bersihkan mulut bayi ini pada saat bayi selesai makan aja. Jadi pas waktu di pertengahan makan ada belepotan kemana-mana, usahakan biarkan aja Mam, biarkan dia untuk mengeksplorasi atau menikmati makanan kayak gitu ya. Jadi ya sepele sih sebenarnya. Kalau misalkan aja nih kita di restoran lagi makan enak-enak, ada pak pelayannya atau mbak pelayannya itu ngambil makanan di depan kita gitu, otomatis kita gimana? Atau sudah membersihkan tempat yang buat kita makan, meja makannya itu, perasaan kita gimana, nyaman nggak? Nah sama bayi juga kayak gitu Mam. Jadi biarkan dia itu untuk menikmati makanannya dulu. Oh makananku enak, biarin aja dong Mak, aku makan, ada belepotan sedikit, namanya aku kan lagi belajar makan gitu ya. Pokoknya gitu ya Mam. Selanjutnya adalah cara memberikan MPASI yang baik. Itu adalah yang pertama, beri makan bayi saat ia lapar, tapi usahakan untuk memberikannya secara teratur sesuai jadwal. Nah, yang kedua, posisikan bayi duduk tegak di kursi makan dan menghadap ibu atau pengasuh. Jadi, misalkan memang benar-benar nggak ada kursi, ya dudukan aja di kursi yang ada, tapi harus safety. Terus yang selanjutnya, duduklah tepat di hadapan bayi, pokoknya hadap-hadapan gitu ya Mam, jadi supaya bayi itu fokus sama kita aja. Terus selanjutnya, pegang sendok MPASI sekitar beberapa sentimeter di depan bayi, jadi jangan terlalu dekat gitu, biar bayi itu tahu, ngelihat sendiri gitu, kalau oh ini ada sendok nih, berarti aku harus buka mulut buat makan gitu. Secara tidak langsung itu untuk melatihnya ya Mam. Selanjutnya, tunggu sampai bayi memperhatikan dan membuka mulutnya sendiri sebelum ia atau pengasuh menyuapi bayi. Nah bener kan yang saya bilang tadi. Terus suapi bayi secepat atau selambat keinginannya. Jadi kalau misalkan bayi pengennya cepet-cepet makan, kelaparan nih, ya udah kita ikutin aja. Jadi kalau misalkan dia cepet-cepet ya kita kasih yang secepatnya kayak gitu. Kalau misalkan dia pengennya lambat, mau dikunyah dulu, biarkan aja Mam, dia mengeksplorasi gitu ya. Selanjutnya, biarkan bayi menyentuh makanannya. Jadi otomatis kalau misalkan sebelum makan kita harus cuci tangan bayi dulu, supaya kalau misalkan dia menyentuh makanan itu nggak kotor, nggak ada kuman gitu. Lakukan kontak mata, ajak bicara, tapi jangan terlalu bersemangat agar tidak mendistraksi. Jadi ya udah, kita
lihat dia, oh ini makan lo enak enak ya, oh anak pinter, makannya pinter gitu ya mam. Terus selanjutnya biarkan bayi makan sebanyak ia mau. Jadi kalau misalkan dia mau makan banyak, habis banyak, alhamdulillah dong. Kalau misalkan dia nggak habis sama porsi yang kita berikan, ya udah berarti dia sudah kenyang tuh. Terus yang selanjutnya, hentikan proses makan saat bayi sudah tidak mau lagi. Jadi nggak perlu kita paksa ya mam, kemungkinan dia sudah kenyang kayak gitu. Kemudian pada saat anak sakit dan tidak mau makan, sebaiknya orang tua itu yang pertama meningkatkan frekuensi menyusui. Jadi kalau misalkan dia ngedodot, ya udah kasih aja dodotnya sesering mungkin. Jadi supaya dia itu nggak dehidrasi gitu dan bisa imunnya itu ada bangkit lagi kayak gitu. Jadi misalkan imunnya itu bisa terbentuk lagi gitu supaya dia cepat sembuh. Terus selanjutnya menawarkan makanan dalam jumlah sedikit lebih sering. Jadi misalkan ya kasih aja sedikit, 1 sendok dulu atau 2 sendok dulu, terus nanti dikasih lagi kayak gitu. Sesuai ya semaunya anak lah. Terus selanjutnya mendorong anak untuk makan walaupun tak merasa lapar. Jadi bayi itu kan biasanya kalau lagi sakit tuh lemes mam. Jadi kita usahakan tuh tetap menawarkan lah makan, ya kita suapi walaupun dia males gitu ya, usahakan aja tetap dikasih. Selanjutnya memberikan makan yang lunak, terutama jika anak merasa nyeri saat menelan. Nah ini kalau misalkan dia sudah setahun, makanya kan udah makanan keluarga tuh mam. Tapi kalau misalkan dia ada keluhan sakit, nyeri menelan, ataupun yang biasanya itu keluhannya tumbuh gigi, itu kan nyeri banget mam. Jadi kita usahakan kasih yang lunak dulu, kita saring dulu ataupun kita cincang halus dulu kayak gitu ya. Selanjutnya memberikan cairan tambahan saat anak diare atau demam. Jadi ya biar dia nggak ada hidrasi gitu ya mam. Terus memberikan makan yang disukai anak, misalkan anak lagi pengen makan alpukat, ya udah kita kasih alpukat gitu. Yang penting sesuai nilai gizinya. Selanjutnya memberi makan saat anak dalam keadaan sadar penuh, bukan mengantuk. Walaupun dia kelihatan males, tapi kalau dia nggak ngantuk, ya namanya anak sakit itu kan ya kayak lemes gitu ya, nggak apa-apa kasih aja makan asal dia nggak lagi ngantuk gitu. Nah, pentingnya aturan makan ini ya, Mam. Nah, itu yang pertama yaitu adalah dapat mendorong anak untuk memiliki perilaku makan yang baik kayak gitu. Jadi perilaku makan yang baik itu seperti apa ya? Kayak tadi makannya duduk kayak gitu ya. Nggak main gadget, nggak main apa, ya udah duduk aja gitu, makan fokus sama makanannya. Terus jadi kalau misalkan bisa untuk membentuk anak untuk memilih makanannya yang sesuai. Jadi kalau misalkan dia teksturnya yang kasar, ya dia bisa merasakan yang kasar. Dia kalau misalkan dia sudah makan makanan keluarga, dia sudah bisa merasakan makanan keluarga. Oh aku pengen makan ayam goreng gitu-gitu, biasanya bisa memilih makanan yang sesuai gitu ya. Terus selanjutnya dapat mendorong anak untuk makan sendiri kayak gitu. Jadi misalkan dia sudah di atas setahun, ya udah kita dorong aja untuk makan sendiri gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada jeleknya buang ke laut aja ya mams. Kalau misalkan ada baiknya silahkan diterapkan untuk anaknya. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, boleh like video ini dan boleh juga di-share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan informasi ini bermanfaat, siapa tahu ibu muda ataupun mamah muda yang baru mau mulai MPASI, penting kan informasi kayak gini, sepele tapi penting kayak gitu. Terus boleh juga di komen di bawah kalau misalkan ada keluhan anaknya ataupun mau sharing-sharing tentang MPASI ataupun tentang menyusui, tentang melahirkan, tentang apa gitu ya. Terus boleh juga subscribe-nya supaya aku bisa semangat untuk membuat video lagi yang bermanfaat, karena aku bakalan bahas lagi video-video selanjutnya itu tentang informasi yang menarik lagi. Jangan lupa ya. Terima kasih.